Saya pindah di kedokteran gigi sejak tahun 2013. Total full saya hanya mengajar di kedokteran gigi. Karena ada kedokteran gigi berdiri, sehingga ada kekurangan orang di kedokteran gigi, sehingga saya mesti harus pindah ke kedokteran gigi untuk membangun kembali kedokteran gigi. Ya. Lalu saya ganti. Jadi virus ya, dasar-dasar virus. Penyakit infeksi ya, penyakit infeksi itu sebenarnya kan terdiri dari penyebabnya bisa dari bakteri ya, bisa dari virus, bisa juga dari parasit ya. Perbedaannya adalah secara morfologi jelas berbeda ya, di mana ukuran virus itu tentu jauh lebih kecil dibandingkan mikroba ya, bakteri, apalagi dengan parasit ya. Kalau mikro itu masih mikroba ya, mikroba atau bakteri ya. Jadi mikroba itu sebenarnya hampir lebih mengarah kepada bakteri, tapi sesungguhnya mikroba itu ya termasuk dari virus ya, termasuk di bakteri. Tapi ilmu berkembang sekarang itu sebenarnya ada tiga, yaitu mikrobakteriologi, virologi, sama parasitologi ya. Tiga bidang mikroba itu semuanya. Nah, kalau virus ini cara melihatnya ya, tentu dengan menggunakan mikroskop dan tidak menggunakan mikroskop biasa ya. Itu biasanya menggunakan mikroskop elektron. Tapi kalau yang bakteri, jadi cukup dengan mikroskop cahaya bisa dilakukan dengan pembesaran 100, 1000 itu bisa. Ada pembesarannya yang bisa diputar-putar ya untuk yang bakteri ya. Sebenarnya virus ini sampai sejauh ini kita hanya bisa melihat gambar-gambar di textbook hasil jepretan atau capture dari mikroskop elektron ya. Dan virus ini mempunyai berbagai macam morfologi bentuk ya, yang sangat berbeda dengan bakteri ya. Kalau bakteri itu modelnya ada basil ya, ada bacillus ya, ada juga coccus ya. Ya, coccus itu juga macam-macam bentuknya. Coccus itu nanti ketika tersusun dari seperti rantai ya, itu namanya Streptococcus ya. Ada juga disebut dengan Staphylococcus ya. Nah, Staphylococcus itu modelnya adalah seperti buah anggur begitu. Ya, bentuknya juga coccus, tetapi dia seperti buah anggur ya. Jadi coccusnya itu bertumbuh-tumbuh begitu. Seterasa seperti bertumbuh dan membentuk seperti buah anggur. Tapi kalau Streptococcus ya, bakterinya bentuknya coccus, ya bentuk seperti strip atau rantai ya. Ada juga model bakteri itu bentuknya coccus tetapi
dia dua-dua ya. Jadi dua-dua artinya disebut juga diplococcus. Ya. Diplococcus itu artinya ada dua kokus. Misal bentuknya dia adalah dua-dua. Kokusnya selalu ada dua-dua. Nah, ini disebut dengan diplococcus. Ada juga namanya genus recoli, ya, genus coli. Genus recoli ada juga namanya Escherichia coli juga ada, ya. Jadi banyak sekali jenis bakteri, ya. Dan pada umumnya adalah kokus atau bacil, yang punya morfologi secara mikroskopisnya. Namun walaupun secara umum itu ada seperti itu, kokus dan bacil, bukan berarti bahwa dia memiliki satu jenis, dia memiliki kesamaan. Satu kokus belum tentu memiliki satu kesamaan sifat, ya. Tentu banyak sekali perbedaannya. Kalau kita hanya melihat mengidentifikasi bakteri hanya berdasarkan jenis kokusnya saja, maka kita akan jadi tersesat dan salah arti, salah jalan juga. Karena sesungguhnya kokus itu di dalamnya tersusun dengan berbagai macam komposisi di dalamnya, ya. Nah, termasuk mikroba. Kalau sudah Anda belajar tentang morfologi bakteri, ya, maka itu mikroba itu ada membrannya, ya, ada juga dinding selnya, kemudian ada inti selnya, ya, kemudian ada juga asam nukleatnya, kemudian membran itu juga ada dinding sel dan bakteri itu ada juga yang namanya gram negatif, ya. Ada juga yang gram positif, ya. Nah, ya, didengarkan aja lah, ya. Ini saya nggak biasa. Jadi seperti itu, ya. Jadi untuk mengidentifikasi bakteri, ya, itu sejauh ini memang ada dua pendekatan, ya. Ada pendekatan secara konvensional, ada pendekatan secara biologi molekuler, ya. Kalau dengan biologi molekuler yang diidentifikasi adalah jenis dari penyusunan asam nukleatnya, DNA-nya, ya. Nah, sedangkan kalau identifikasi bakteri dengan cara konvensional, itu dasar penentuan jenis bakteri adalah berdasarkan pada tes biokimia, ya. Tes biokimia itu meliputi tes gula, ya, tes gula, tes kemudian NFV, ya, macam-macam jenis tes biokimia. Nah, tes biokimia ini memang ada beberapa jenis, ya, kira-kira ada sampai 12 jenis, ya. Tetapi yang paling sering orang melakukan tes biokimia konvensional ini paling sering adalah dia melakukan tes gram positif atau gram negatif, ya. Kemudian ada juga tes yang lain yang itu dianggap bakteri itu dia hanya bisa tumbuh pada
media tersebut, ya. Media tersebut. Jadi identifikasi bakteri dengan menggunakan konvensional ini sekarang banyak berubah, ya. Banyak berubah artinya adalah lebih disederhanakan. Yang dulu panjang, sekarang lebih disederhanakan. Mungkin ada beberapa 3 atau 4 tes saja. Itu sudah dianggap cukup untuk menyebutkan, mengidentifikasi bahwa dia termasuk bakteri apa, ya. Nah, kalau mau lebih, dan biasanya kalau dia mau lebih yakin identifikasi bakteri, biasanya dia menggunakan tes biru. Nah, kita jauh ke bakteri, ya, tapi kita sekarang sebenarnya harus bicara tentang virus. Nah, kemana tadi? Ini share screen saya terlihat belum, ya? Terlihat di email. Email. Nah, ini baru kelihatan, ya? Iya, dokter. Oke. Ya, seperti ini, ya. Jadi ini bicara virus, ya. Virus. Nah, ini virus yang kita baca kita di sini, ya. Jadi virus itu memang berbeda dengan mikroba, ya. Berbeda dengan bakteri atau parasit, ya. Terdiri hanya atas DNA atau RNA. Jadi dia tidak mungkin ada dua-duanya. Salah satu saja, DNA atau RNA. DNA nanti juga ada yang double, ada yang single, ya. Double stranded, ada yang single stranded. DNA juga begitu. RNA ini ada juga ya. RNA double stranded, ada yang RNA single stranded. Stranded artinya rantai, ya. Nah, kemudian setelah virus itu terdiri dari ada 3 macam, ya. Paling ada asam nukleat, ada kapsid, dan aerobik, ya. Virus kadang-kadang memiliki 3-tiganya ini, tapi ada juga yang hanya memiliki asam nukleat sama kapsidnya, dia tidak memiliki envelop, ya. Gitu. Kemudian dia tidak memiliki ribosom, ya. Ribosom itu fungsinya adalah untuk tambah sintesis proteinnya. Jadi ini hanya ada pada prokaryotik, ya. Prokaryotik sama eukaryotik memiliki ribosom, tetapi untuk virus ini dia tidak memiliki ribosom tambah sintesis protein. Di mana dia melakukan sintesis protein tentu terjadi pada inang yang ditempati. Virus tidak membelah secara linear, ya. Tidak mengalami mitosis sama meiosis, ya, jelas, ya. Karena mitosis dan meiosis itu hanya terjadi pada prokaryotik sama eukaryotik, ya. Binary fission-nya membelah secara linear, ya. Dia tidak memiliki pola, ya. Tidak memiliki pola.
untuk yang virus ini. Tapi dia bisa melakukan reproduksi, ya, dia bisa membelah diri, dia bisa bukan berarti dalam artian seperti mitos, tapi dia bisa memperbanyak, bisa melakukan reproduksi, maksudnya dia bisa melakukan perbanyakan yang ketika dia nempel pada sel inangnya. Nah, kemudian diameternya ya itu 18 nanometer ya, kalau dikonversi menjadi mikro ya sekitar 0,018 ya. Jadi 10 pangkat 1 2 3 ya, 10 pangkat minus 3 ya. 10 pangkat minus 3 ke arah mikro. Jadi kalau ke arah mili ya, jadi 10 pangkat 6 ya. Yang diameternya 18 nano sampai 300 nanometer ya. Kemudian dia bersifat parasitik intraseluler. Dia selalu berada dalam intraseluler, prokaryotik atau eukaryotik di dalam sel ya. Kemudian dia peka terhadap interferon ya. Dalam sel inang biasanya ada interferon. Jadi dia bekerja ketika sel itu ada dikasih virus ya, terinfeksi oleh virus, maka interferon di sekelilingnya itu akan mengintervensi. Dia akan mencoba untuk membunuh daripada virus yang ada dalam sel tersebut. Namun seringkali interferon tidak mampu bekerja sendiri ya, sehingga kalau virusnya banyak maka tetap inang itu akan menjadi sakit ya, karena infeksinya lebih besar daripada interferon. Kemudian dia tidak peka terhadap antibiotik ya. Virus itu tidak bisa dengan antibiotik ya. Antibiotik bisa hanya pada bakteri ya. Dia punya obat khusus untuk yang virus ini. Kalau antibiotik dia bekerja untuk bakterisidal sama untuk laktosatik. Laktosatik itu artinya antibiotik menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau antibiotik bersifat bakterisidal, artinya antibiotik itu bersifat membunuh bakteri. Ya. Sehingga pada prinsipnya bakteriostatik sama bakterisidal itu adalah dia menghambat perbanyakan dari bakteri. Ya. Perbanyakan bakteri. Nah, caranya melalui fotostatik maupun bakterisidal ya. Dengan beberapa mekanisme. Ada antibiotik yang bekerja langsung target inti selnya ya. Jadi DNA-nya yang replikasi DNA-nya yang dihalang-halangi, sehingga karena replikasi DNA bakteri itu dihalang-halangi sehingga tidak terjadi proses binary fission, pembelahan diri. Ada juga antibiotik yang bekerja pada dinding sel. Ya. Dinding selnya itu dulu rusak, ya, sehingga karena rusak dinding sel dari bakteri itu, sehingga bakteri menjadi mati. Ya. Kemudian tidak dapat dibiarkan dengan metode biasa. Nah, ini hanya bisa berlaku pada bakteri saja. Ya. Dia biasanya kalau orang mau membunuh virus itu biasanya dengan menggunakan telur yang berembrio. Ya. Kenapa dengan berembrio? Karena telur yang berembrio itu dianggap memiliki sebuah senyawa yang dibutuhkan oleh virus, sebagaimana virus menggunakan senyawa-senyawa tertentu yang ada pada eukaryotik itu pada manusia ya. Nah, jadi embrio itu kan makhluk hidup ya, embrio itu makhluk hidup, sehingga senyawa-senyawa yang diperlukan di dalam
telur itu bisa menjadikan virus bisa tumbuh di situ. Ya. Nah, kemudian dia bisa dirusak oleh suhu 50 sampai 60 derajat Celcius selama 30 menit. Ya. Nah, dirusak oleh suhu 50 sampai 60. Ya. Jadi kalau 50, 60 bisa dirusak, apalagi lebih ya. Itu tidak mesti harus 100 derajat Celcius, 50 pun bisa. Ya. Nah, kemudian bisa disimpan ya, disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, minus 70 sampai minus 170 ya. Nah, ya, jadi kenapa virus disimpan? Biasanya untuk tujuan penelitian ya. Tujuan untuk pembuatan vaksin ya. Itu kan virusnya harus dari virus yang hidup dulu ya. Virus yang hidup ya, kemudian nanti dipelajari ya, mulai dari asam nukleiknya itu isinya apa saja ya, membrannya itu isinya apa saja, proteinnya. Nah, protein itu nanti itu akan dipakai sebagai antigen ya, tidak merangsang antibodi pada manusia yang disuntikan oleh vaksin tersebut ya. Nah, biasanya yang minus 170 itu biasanya disimpan pada nitrogen tank, yaitu tangki yang berisi dari nitrogen ya. Nah, dicampur dengan dimetil sulfosida 5% untuk menjaga efektivitasnya ya. Nah, jadi seperti itu kalau ingin menyimpan virus seperti itu ya. Lebih lama ingin menyimpan lebih lama biasanya dengan suhu yang paling rendah. Waktu juga bisa disimpan pada suhu tersebut ya. Nah, karena dengan tujuan penelitian ya, dengan tujuan pembuatan vaksin ya, makanya biasanya distabilkan dia menggunakan bahan ini, magnesium klorid ya, magnesium sulfat dan natrium sulfat ya. Nah, stabilitas virus penting pada pembuatan vaksin ya. Nah, makanya perlu distabilkan ya. Nah, kemudian dengan lampu ultra UV atau sinar X itu bisa menghilangkan virus ya. Jadi kalau punya lampu UV ya, punya sinar X ini biasanya dipakai, lampu UV bisa dipakai untuk sterilisasi. Ya, sinar X ya, biasanya dipakai untuk ronsen ya. Yang paling mudah kita sering jumpa itu adalah lampu UV. Ya. Ini bisa untuk membunuh virus-virus ya. Bakteri juga bisa dengan UV ini. Banyak dijual. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa virus berbeda dengan bakteri ya, berbeda dengan Mycoplasma, Rickettsia, Dengue. Nah, dari semua jenis ini ya, ini kolomnya adalah menjelaskan tentang sensitif terhadap interferon, kolom ini menjelaskan tentang tumbuh pada media biasa ya. Nah, kalau ini tidak sensitif, kalau kolom ini ya, ini tidak sensitif. Jadi 1 sampai 4 ini tidak sensitif interferon, hanya bakteri virus saja ya sensitif pada interferon. Nah, Mycoplasma sama bakteri dia tumbuh pada media biasa. Sedangkan yang 3 ini, 3, 4, 5 dia tidak bisa tumbuh pada media biasa. Ya. Berkembang secara membelah diri. Ini bakteri membelah diri, ya, kecuali pada virus yang membelah diri.
membelah diri ya. Jadi membelah diri artinya satu menjadi dua gitu ya, belah diri. Virus bukan begitu ya. Bukan satu menjadi dua ya. Nah, tentang DNA juga begitu. Dia virus itu memiliki DNA atau RNA ya. Ribosom ya, ribosom tidak memiliki, sedangkan yang lain memiliki ribosom ya. Kemudian antibiotik juga begitu, dia tidak sensitif terhadap antibiotik seperti ini. Sedangkan untuk yang 1/4 ini dia sensitif terhadap antibiotik ya. Positif. Nah ini perbandingan secara mengilustrasikan kepada kita, menjelaskan bagaimana morfologi dari virus dengan bakteri dilihat dari sisi ukurannya ya. Dan kan ini 1 mikron ya, 1 mikron untuk yang Staphylococcus bakteri. Nah ini adalah virus semuanya, virus, postvirus, herpesvirus, virus, piponavirus ya. Nah postvirus ini agak besar. Ya. Ini disebutkan ada yang ngomong bisa dilihat dengan mikroskop cahaya, tetapi yang jelas ukurannya adalah mikron ini adalah ukuran rata-rata pada bakteri. Sedangkan ukuran rata-rata pada virus adalah nano mikro ya. Ini kalau nano itu artinya berarti kan sekitar -10⁻³ ya. Jadi jauh seperseribunya. Seperseribunya dari ini itu adalah virus. Seperseribunya. Ya. Bayangin kecilnya. Ini bisa dilihat dengan mikroskop, sedangkan nggak bisa dengan mikroskop cahaya. Karena ini adalah seperseribunya dari 1 mikron ini. Nah ini juga menjelaskan tentang beberapa sel, ya. Sel termasuk juga sel pada plasma, ya. Membran sel, ya. Ini membran sel. Membran sel ini membran plasma dari sel darah merah, ya. Sel darah merah. Ini 10 nano ketebalannya. 10 nano mikro, ya. Adalah 10 nano mikro. Nah, kita bandingkan di sini, ya. Sedangkan E. coli ini 3.000 sampai 3.000 kali 1.000 nanometer. Kalau dijadikan mikro, ya, ini kan berarti dari 3, ya, 3 apa ya? Ini. Ini adenovirus 90 nano, 1 nano. 10 nano, ini 30 nano kecil, ya. Nah, ini 800, ini 800 kali 10 nano, ya. Ini kecil-kecil, ya. Ini aja yang sangat besar, ya. Yang besar. Bayangkan ini kecil-kecil. Adenovirus ini juga begitu. Poliovirus, ya. Nah, ketebalan ini yang menarik di sini adalah ketebalan sel darah merah ini. Ini ketebalannya adalah 10 nano mikro, ya, nano mikro. Artinya ini ada memiliki paru-paru yang lebih kecil lagi, ya, sedangkan ketebalannya 10 nano. Ya. Ini artinya ada kemungkinan ini membran dari pori-pori membran sel darah merah nggak bisa ditembus oleh virus, ya, karena dia punya paru jauh lebih kecil, ya, daripada ukuran dari ada virus, ya. Ya.
Nah ini masuk akal ya. Jadi kalau misalnya 10 nano, sedangkan virus ini besar, ya, nah mungkin dia bisa masuk ke dalam sel darah merah. Ya. Nah, tapi dia mungkin aja dia hanya nempel saja di membran plasmanya sel darah merah. Kalau terinfeksi sel darah merah ini ya. Nah ini apalagi ini E. coli ini nggak mungkin bisa masuk ke dalam sel darah merah. Ya, ya E. coli ini biasanya hidup bersama sel darah merah sehingga menyebabkan orang terjadi bakterinya. Ya, bakterinya artinya sel darah di darah kita ini banyak terinfeksi oleh bakteri sehingga orang menjadi demam ya, bisa meninggal ya sampai banyak bakteri di dalam peredaran darah manusia. Bakterinya itu seperti itu. Bakterium itu adalah keadaan di mana jumlah kadar bakteri dalam darahnya sangat meningkat tajam. Ya sakit, pasti sakit karena normalnya tidak ada bakteri dalam sirkulasi darah. Ya bisa bakteri, bisa juga virus yang ada dalam peredaran darah ya. Karena dia hanya ada dalam peredaran darah, tapi dia tidak masuk ke dalam sel darah merahnya. Jadi di dalam itu bersama sel darah merah di situ. Nah, ini sangat mengganggu pasti ya. Sangat mengganggu karena tidak ada harusnya bakteri atau virus dalam peredaran darah. Nah, ini jenis virus tembakau ya. Virus tembakau itu modelnya seperti ini, ada protein, ada asam nukleat yang terlilit secara spiral membentuk seperti seperti tongkat naik ke atas dia ya. Asam nukleat dibungkus oleh protein. Ini juga begitu ya. Asam nukleat terlilit seperti spiral begini di kapsomer ya. Semua sini kapsomer. Nah, karena tersusun oleh kapsomer, maka lapisan ini disebut dengan lapisan kapsul. Nah, di sini adalah jenis virus helikal karena membentuk seperti helik. Nah, ini Ebola ya. Ebola virus mulai seperti ini. Helikal virus mulai seperti helik. Ada juga jenis virus yang seperti ini, polyhedral virus ya. Polyhedral virus artinya ada beberapa bentuk ya. Bentuk sini ada, jadi bentuknya bervariasi ya. Ini kapsul juga membentuk dari kapsomer ini satu-satu di kapsomer. Selain ini ada nukleat asid. Nukleat asid ini bentuknya adalah mengikuti bentuk virusnya. Kalau virusnya itu bentuk seperti kubus ya, dia akan terurai seperti kubus di dalam ruangan ini ya. Di ruangan ini penuh oleh asam nukleat dan bentuknya seperti bentuk ini ya. Beda tadi dengan ini helikal. Helikal ini bentuk asam nukleatnya mengikuti bentuk dari kapsid. Jadi dia memanjang mengikuti pola dari kapsidnya ya. Ya. Nah, ini kompleks. Jadi ini poxvirus itu bentuknya itu tidak punya pola ya, tidak punya pola. Ada yang polyhedral virus, ada helikal virus, ada kompleks virus ya, kompleks simetri ya istilahnya. Jadi ini seperti ini. Itu ada 3 saja. Ya. Nah seperti ini. Ya. Nah sekarang kita virus itu dibagi menjadi klasifikasinya ya, tergantung dari sudut DNA-nya kah atau dari ini. Kalau dari sudut dari DNA virusnya itu DNA virus dari asam nukleatnya itu ada Pachyridae, ya, dan seterusnya. Ini adalah virus dan klasifikasi berdasarkan virus DNA-nya. Ya. Asam nukleat tersusun dari DNA.
Ada juga pembaikan virus berdasarkan atas RNA virus, ya, RNA virus positive strain, ya. Positif strain artinya bahwa RNA virus yang ada di dalam ini berfungsi sebagai messenger RNA, ya. Artinya dia langsung bisa melakukan translasi protein, ya. Protein bantuan dan host, ya. Nah, ini tadi diulang lagi bahwa virus itu berdasarkan DNA-nya itu menjadi berdasarkan ini ada pembagian lagi ya, pembagian berdasarkan DNA virus yang yang dimana dibedakan lagi berdasarkan jumlah strandnya, ya. Kalau double stranded atau rantai menjadi double, ada dibagi menjadi envelope, ada envelope, ada juga envelope. Dan envelope ini juga dibagi lagi, ada yang modelnya sirkular, ada juga linear. Di envelope ini langsung turun menjadi 14 VD dan 14 VD. Itu strand itu langsung turun menjadi envelope, ya. Jadi untuk yang untuk isinya single strand, ya, DNA itu semuanya bentuknya adalah envelope, ya. Semua DNA virus yang bentuknya single strand itu adalah bentuknya envelope. Nah, semua yang double stranded, semua yang double stranded DNA virus itu masih dibagi, ada yang envelope, ada yang non envelope, ya. Nah, yang non envelope ini lagi dibagi, ada yang linear, ada yang sirkular. Nah, jadi contohnya masing-masing ada, ya. Begitu cara menjelaskannya. Nah, seperti ini juga begitu, RNA virus, ya, dibagi berdasarkan atas jumlah strandednya. Itu ada single strand positif, ada single strand negatif, ada juga double strand, ya. Single strand, ya, single strand untuk itu dibagi, ada yang berenvelope, ada yang tidak berenvelope, ya. Demikian juga yang ini, yang negatif dengan yang double stranded. Semua single stranded RNA virus, ya, yang negatif itu semuanya adalah bentuknya envelope. Perlu diingat bahwa semua RNA virus yang single strand negatif itu bentuknya adalah envelope. Artinya dia memiliki asam nukleat juga, kemudian memiliki kapsid, dan juga dia memiliki envelope, ya. Nah, kalau yang ini tidak memiliki envelope, ya, yang envelope berarti dia hanya memiliki asam nukleat dan kapsid saja, ya. Nah, yang single strand positif itu ingat harus dibagi lagi dari dua, ya, envelope dan yang non envelope. Nah, kalau dilakukan sini semua yang envelope dari single positif itu hanya ada 3 ini saja. Nah, asam nukleat, ya. Tadi saya jelaskan hanya ada DNA atau RNA saja, ya. Nah, DNA virus berantai ganda, ya. DNA virus ganda atau double stranded. DNA virus berantai tunggal, single stranded, nah, kecuali DNA virus yang berantai ganda, ya. Ini ada pengecualiannya. Nah, ini kembali lagi pengertian dari yang tadi kapsid virus, ya. Ya, fungsinya adalah melindungi asam nukleat, ya. Karena dia berada di luar asam nukleat, ya, dia melindungi asam nukleat. Kemudian berfungsi sebagai mediator absorpsi dan penetrasi virus melalui interaksi dengan membran reseptor. Jadi dia absorpsi itu artinya bagian dari kapsidnya itu dia nempel di membran, ya, membran reseptor dari sel host. Setelah dia nempel atau absorpsi, selanjutnya dia akan melakukan penetrasi, ya. Virus akan melakukan penetrasi. Nah,
Kemudian komposisi dari virus, ya, kapsid ini terdiri atas kumpulan protomer atau kapsomer yang membentuk rantai proteina. Jadi dia ada kapsomernya atau protomer. Apa itu? Yaitu unit struktural yang terdiri atas monomerik, single repeating protein chain atau polimerik. Sampai 6 chain protein yang berbeda. Jadi kapsomernya itu ada yang monomer, ada yang polimer. Monomer itu hanya satu rantai yang sama yang diulang-ulang, ya, membentuk ya, jadi satu rantai yang sama yang diikat oleh peptida, ya, yang panjang, dan itu berulang-ulang. Sedangkan kalau yang polimer, ya, itu berbeda dengan yang monomer, ya. Jadi untuk yang polimer ini bukan satu senyawa atau monomer yang sama, tapi berbeda monomernya, ya. Sama-sama halnya ini tadi ya, yang single repeating polipeptida itu satu monomer tapi sama jenis. Tapi yang polimerik ini monomer tapi berbeda jenisnya. Tapi dia membentuk sebuah rantai polipeptida, ya, membentuk rantai polipeptida, gitu, ya. Ini kembali lagi pada kuliah materi yang berkaitan dengan ilmu material yang polimer kemarin itu, ya. Polimer itu ada yang satu monomer sama jenisnya, ada juga sebenarnya polimer yang berbeda jenisnya, tapi bentuk rantai, dan dia mengharapkan nanti terjadi polimerisasi. Jadi polimerisasi itu tidak mesti harus satu jenis monomer yang sama. Bisa juga terjadi beberapa jenis monomer yang berbeda untuk sebuah polimerisasi. Ini juga begitu. Nah, kemudian simetri kapsid, ya. Ada, tadi sudah saya jelaskan, ada namanya helikoneuklokapsid, ya. Nah, tentang kapsid, ya. Ada terdiri dari helikoneuklokapsid, ada juga ekosistemikal neuklokapsid, ada juga kompleks simetri. Nah, untuk yang helikoneuklokapsid itu yang modelnya tadi seperti batang tadi, ya, batang tegak tadi, ya. Yang di dalam ini kalau dilihat dari bahasa ini, kapsid itu adalah di bagian terluar, nuklu ini adalah asam nukleatnya, helikal ini adalah bentuknya. Jadi asam nukleat yang dikelilingi oleh protomer, ya. Protomer dari kapsid ini, di mana protomer adalah merupakan sebuah protein yang tersusun secara helikal, ya, secara membulat ke atas begitu, ya. Itu kalau cara mendefinisikannya, asam nukleat ini yang dikelilingi oleh kapsid, ya, di mana kapsid dikelilingi oleh merupakan sebuah protomer protein, ya, yang tersusun secara helikal, ya. Nah, semua virus dengan helikal simetri memiliki envelop. Nah, ini semua virus dengan helikal simetri memiliki envelop, ya, seperti coronavirus. Maka yang barusan kita jadi pandemi sekarang ini itu adalah coronavirus yang semuanya memiliki envelop, ya. Coronavirus memiliki envelop. Ya. Helikal simetri untuk urat cairan, ya, menyerupai batang. Terus nah, ekosahedral kapsid. Nah, jadi asam nukleat yang dikelilingi oleh kapsid
kapsomer yang terusnya secara ekosahedral, ya. Ekosahedral, ya. Umumnya virus yang jadi modifikasi begitu. Jadi asam nukleat digunakan kapsid, di mana kapsidnya adalah berupa kapsomer, ya. Sedangkan yang ini berupa proteinnya, yang tadi ini helikopsid itu kapsidnya adalah berupa protomer, ya, sama-sama protein juga, ya. Nah ini kapsidnya berupa protein kapsomer, ya, yang mengiringi asam nukleat terbentuk secara ekosahedron, ya. Ekosahedron itu seperti yang tadi, ya. Ini, ya, seperti ini. Ekosahedron. Nah, kemudian virus dengan ekosahedron seperti ada ekosahedron simetri, ya. Ada mereka tidak memiliki envelope, ya, kecuali ini, ya. Nah, sedangkan kompleks simetri bentuknya tak beraturan, ya. Contohnya naked virus seleksi terhadap vektor, ya. Nah ini istilah-istilah, ya, istilah-istilah tapi kapsomer itu apa, ya, bisa dibaca saja, ya. Kapsid tadi adalah bagian terluar dari virus, ya. Level kapsid itu kapsid bersama enzim nukleat, ya. Kapsomer itu satu unit morfolog yang terlihat pada partikel virusmetri, ya. Nah, kapsomer ada penyusun dari kapsid ada protomer, ada kapsomer, ya. Nah, protomer itu hanya untuk simetri helikal. Sedangkan yang kapsomer itu untuk yang ekosahedral, ya. Nah, translasi messenger RNA ini sama dengan waktu sebelumnya, ya, pernah belajar di sebelumnya. Kita sudah ini tahun pertama di sini, ya. Iya, dokter. Dan masih SMA sudah dijelaskan, ya. Translasi itu apa, ya? Virion itu apa? Virion itu adalah partikel virus yang infektif. Artinya ketika virus itu sudah terjadi replikasi dalam sel, maka dia akan keluar, ya. Dia akan keluar dari sel tersebut, yaitu yang disebut dengan virion, ya. Nah, transkripsi itu apa? Transkripsi adalah proses les protein RNA dengan menggunakan RNA sebagai template, ya. Nah, proses les protein RNA. Jadi ini juga pernah belajar SMA, jadi tidak ada masalah, ya. Translasi untuk protein dari urutan asam spesifik berdasarkan urutan basalnya pada yang biasanya, ya. Messenger RNA yang digunakan untuk mengirimkan. RNA digunakan untuk mengirimkan informasi dari gen pada DNA atau RNA ke ribosom untuk pembuatan protein. Ini juga pernah ada, ya. Nah, dasar klasifikasi itu ada berbagai macam, tergantung kita dalam mengklasifikasikannya. Ada berdasarkan jenis nukleatnya, ada juga berdasarkan ukuran dan morfologi, ada juga berdasarkan polimerase RNA atau DNA, ada juga berdasarkan kepekaan terhadap kimia, misalnya dengan predator. Kemudian berdasarkan imunologinya, cara penyebaran alamiahnya, daerah tuan rumah, berdasarkan gejala-gejala, juga berdasarkan pada patologi, ya. Ini persepsi kita dalam membuat klasifikasi. Nah, ini contoh-contoh klasifikasi virus, ya. Ini berdasarkan jumlah, berdasarkan ini virus human, ya, virus pada manusia. Maksudnya berdasarkan strandnya. Strandnya maka ada famili, termasuk keluarga mana, termasuk genomnya bagaimana, ya. Termasuk berapa jumlah dari asam nukleatnya, ukurannya berapa.
termasuk kemudian dia termasuk kompleks ekosentral atau helikal, bahkan ada spherical juga ya, termasuk bagian apa morfologinya, dia memiliki inflow atau tidak ya, itu dijelaskan semuanya di sini. Enak dalam baca tabel. Ini juga umum pada virus ya. Penyakit yang umum yang disebabkan oleh virus ya. Ini nama virus, nama penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Ini ada variola ya, variola atau smallpox ya. Kemudian ada rabies simplex ya, kemudian ada adenovirus ya, papillomavirus ya, ada hepatitis B, ada HIV ya, poliovirus ya, coronavirus ya. Ini semua nama-nama penyakit. Nama penyakit pada manusia. Dan termasuk familinya apa, dan dia standardnya seperti apa, apakah dia double, apakah dia single. Ini penyakit-penyakit yang menyerang pada manusia, digolongkan familinya termasuk famili apa, termasuk juga kemudian standardnya apa, ya. Ini, maksudnya sekarang lagi pandemi, coronavirus. Coronavirus, ya, penyakit infeksi pada saluran pernapasan, termasuk golongan coronavirus, ya, HIV, ya, nama penyakitnya AIDS, ya, dia termasuk golongan retrovirus, ya. Polio, ya, poliovirus, ya. Kemudian pada papiloma, ya, kutil, ya, biasanya itu termasuk papillomavirus. Ya, nama virusnya itu papillomavirus. Nah, penyakitnya ini genital carcinoma, ya. Ini nama penyakitnya. Dan dalam kurung ini, ini adalah spesies virusnya dari sini. Ya. Atau virus infantil gastroenteritis. Nah, ini biasanya menyerang pada usus-usus halus ya. Infantile gastroenteritis. Menyerang pada usus halus yang biasanya ditandai dengan diare. Nah, terutama terjadi pada anak. Nah, sekarang juga ada yang coronavirus ini juga begitu. Coronavirus kalau dia juga bisa menyerang pada usus halus dan menyebabkan dia diare, ya, bukan diare yang lama. Karena dia bisa menyerang pada mukosa pada usus halus. Nah, ini penyakit yang terutama pada organ tertentu. Jadi tadi ini penyakit ya, hanya menyebutkan nama penyakit, nama virusnya apa, termasuk golongan apa. Kalau yang ini lagi nama penyakit yang menyerang pada organ tertentu, ya. Pada saraf virus yang menyerang pada saraf, ya. Virus yang menyerang pada saluran pernapasan, virus yang menyerang pada kulit. Nah, penyakitnya yang disebut dengan punya nama penyakit sendiri, ya. Biasanya di gambar di sini adalah jadi virus yang menyerang pada otak. Nah, ini brain ini, ya. Ini disebut dengan encephalitis, nama virusnya ini. Nah, ada juga namanya meningitis, nama virusnya ini. Ya. Ada juga penyakit yang lain, ya. Ya, terutama juga pada brain, ya. Mana penyakit ini? Yang bisa menyerang pada otak ini. HIV, HTLV, peralihan bisa menyerang pada otak. Pada eyes, mata. Nah, virus yang menyerang pada mata itu disebut dengan konjungtivitis dan keratokonjungtivitis. Penyebabnya adalah HSV, herpes virus, herpes simplex virus, adenovirus, ya, measles virus. Pada hidung ya begitu, ya. Yang namanya virusnya adalah, nama penyakitnya adalah common cold, ya. Penyebabnya ada banyak beberapa, bisa virus, coronavirus, adenovirus, virus, ya. Nah, dan selanjutnya ya.
Pada menyerang organogenital, ya, namanya ini. Dan nantinya juga virusnya ada, ya. Pada intestinal ya begitu, ya. Nama virusnya apa, ya. Dan penyakitnya jelas, ya. Pada liver, ya. Ya, pada liver itu nama penyakitnya hepatitis, ya. Nama virusnya ini, ya, hepatitis A, B, C, D, dan selanjutnya. Pada jantung, ya, nama penyakitnya adalah myokarditis. Pemiliknya adalah Kawasaki virus. Pada kulit dan mukosa. Nah, itu nama virusnya dan nama penyakitnya. Ini Varicella zoster virus, ya. Nah, virus-virus ini bisa bergejala pada membran mukosa dan kulit, ya. Seperti itu. Replikasi virus ini ada beberapa tahap, ya. Ada adsorpsi, asal nempel pada membran reseptor, ya, membran sel, kemudian penetrasi dia masuk, kemudian pelepasan selubung dari kapsidnya, kemudian dia melakukan transkripsi, ya, pencetakan messenger RNA, kemudian translasi setelah terjadi transkripsi awal. Kemudian dilanjutkan adalah replikasi DNA virus, ya. Kemudian ada transkripsi lambat. Transkripsi lambat untuk messenger RNA. Terjadi translasi lambat lagi di sini. Nah, terbentuklah pembentukan virion dan plasma ini adalah tujuannya adalah ada transisi awal ini untuk membentuk protein yang non struktural, ya. Sedangkan transisi lambat ini adalah untuk membentukkan protein-protein yang struktural. Yang non struktural itu seperti apa? Seperti enzim, ya. Itu adalah non struktural. Sedangkan yang protein lambat, ya, yang ini transisi lambat ini nanti dalam rangka untuk membentukkan protein-protein struktural seperti apa? Seperti kapsidnya, kemudian protein-protein pada kapsidnya, ya, dan protein-protein yang lain itu ini dalam bentuk struktural, ya, dalam rangka bentuk strukturalnya, ya. Nah, ini dari mekanismenya, ya. Attachment, ya, attachment itu adsorpsi, kemudian melakukan penetrasi, uncoating ini adalah pelepasan dari kapsidnya, ya. Kemudian transkripsi awalnya, ya, membentuk messenger RNA, kemudian ini tadi pembentukan translasi, ya. Translasi ini adalah penerjemahan dari messenger RNA untuk membentuk protein, ya. Kemudian terjadi virus replikasi, ya. Kemudian transisi messenger RNA, ya, dan seterusnya. Sama dengan tadi di sini, ya. Nah, ini ada replikasi DNA virus. Dua cara yang dicontohkan, yaitu ada kelompok retrovirus, ada kelompok purivirus, ya. Nah, kalau retrovirus ini melepaskan enzim mengubah struktur DNA menjadi DNA. Fungsinya itu adalah ini enzim ini mengubah DNA menjadi DNA, lalu menyatu dengan kromosom atau lemah. Setelah itu terjadi transisi, translasi, dan keluar sel, ya. Retrovirus ini dia tidak bisa terjadi replikasi kalau tanpa ada enzim reverse transkriptase. Nah, kelompok polivirus yaitu polivirus sendiri yang secara langsung berubah menjadi messenger. Lalu proses selanjutnya langsung proses translasi, pembentukan virion dan virion. Nah, ini tadi yang saya maksud yang positif RNA. Positif RNA itu yang seperti ini contoh kelompok polivirus ini. Jadi RNA-nya langsung berfungsi sebagai messenger RNA. Jadi dia langsung bisa melakukan translasi, ya. Sedangkan yang negatif RNA dia tidak bisa langsung melakukan translasi, tapi dia harus melakukan transkripsi dulu. Yang negatif tadi mesti ditranskripsi dulu menjadi messenger RNA, ya. Replikasi genom virus DNA berdasarkan lokasi itu ini ada dua, yaitu poxvirus, replikasi pada sitoplasma, herpes virus, ya, adenovirus, coronavirus,
aplikasi itu pada nukleusnya. Ya. Nah ini juga begitu ya. Dosen A yang tak dapat mengkopi RNA menjadi A, dosen A yang dapat mengkopi RNA menjadi A. Ya. Nah ini positif RNA sama negatif RNA ya. Ini tadi sudah jelaskan ya. Positif RNA tadi langsung dia bisa melakukan translasi karena berfungsi sebagai messenger RNA, sedangkan negatif RNA lain dia tidak berfungsi langsung sebagai messenger RNA ya. Dia mesti transit dulu ya. Ini tidak bisa langsung melakukan translasi. Nanti bisa dibaca. Ya intinya itu ya yang saya sampaikan. Ini jelas. Ini jelas ya. Nah ini beberapa yang sudah saya ulang lagi sama tadi atas. Nah ini juga sama ya. Sama dengan tabel-tabel tadi ya. Nah, sama ya. Saya kira ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya, adik-adik semuanya.